Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali, kayaknya ya. Kayaknya benar-benar YouTuber. Oke, saya kemarin udah cerita ya bagaimana saya sampai di Tokyo. Sebelumnya, saya mau cerita juga gimana saya meminta tolong orang ya untuk membantu saya menaikkan bagasi atau orang bawaan saya itu ke kabin ya. Jadi waktu itu saya minta tolong ke pramugarinya. Jadi ke pramugarinya saya bilang, can you help me to put this to the cabin, something like that. And then pas waktu pesawat yang kedua, nah itu yang lokal ya. Jadi yang lokal itu saya malah dibantu sama orang Jepang. Jadi ada bapak-bapak duduknya itu di samping saya. Dia itu bantuin saya aja tiba-tiba gitu, bantuin saya naikin tas ransel saya ke kabin gitu. Jadi itu kayak pertolongan Allah gitu kan. Saya berdoa mudah-mudahan ada yang mau nolong saya, dan alhamdulillah waktu itu ketemu sama bapak-bapak yang baik gitu kan. Terus saya bilang arigatou gozaimasu, saya bilang gitu kan. Bapak itu bilang apa, jawabnya itu sama-sama katanya. Kok bisa dia bahasa Indonesia, tapi karena nggak berani nanya-nanya lebih lanjut ya, namanya juga di luar negeri, jadi ya udahlah senyum-senyum aja, walaupun bapak itu duduknya di samping saya banget gitu. Mau nanya-nanya takut ngeganggu dia, nggak kayak di Indonesia lah ya, nggak bisa basa-basi busuk gitu kan, karena selain takut dianya nggak bisa bahasa Inggris, takut juga ngeganggu dia mau istirahat. Jadi waktu itu cuma bilang arigatou gozaimasu, bapaknya bilang sama-sama, udah gitu aja. Terus pas mau turun dari pesawat juga langsung diambilin lagi sama bapaknya, terus dikasih ke saya lagi kayak gitu. Jadi kekhawatiran saya alhamdulillah teratasi dengan bantuan dari pramugari maupun dari penumpang yang lain, itu alhamdulillah ya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mau keluar negeri dengan tinggi badan semampai semeter pun tak sampai kayak saya, jangan khawatir pergi sendirian, karena kan di pesawat itu ada pramugari atau pramugara yang siap membantu asal kita ngomong gitu, atau ke penumpang lain juga nggak apa-apa gitu, minta tolong buat angkatin kayak gitu ya. Oke, next. Jadi waktu itu saya nyampe ke Tokyo ya, ke Narita, kalau nggak salah ya, ke Narita International Airport. Jadi waktu itu kenapa saya pilih Narita, karena transitnya lumayan ya, 2,5 jam atau berapa ya. Nah yang ke Haneda itu kalau nggak salah transitnya itu cuma 1 jam, kata teman saya. Kalau transit cuma 1 jam itu nggak cukup buat kita ambil bagasi. Nah kekurangannya naik pesawat Jepang ya, baik anak maupun Japan Airlines, itu kita harus ambil sendiri bagasinya. Jadi bukan kayak di Indonesia ya, kalau kita naik pesawat A misalnya, kita transit di kota A, bagasi kita kan nggak diapa-apain ya, udah biarin aja deh mereka yang mindahin dari pesawat satu ke pesawat lainnya. Nah kalau di Jepang itu, terutama di Japan Airlines sama si Ana itu, jadi kita harus ngambil sendiri bagasinya, ngambil bagasi dulu, terus baru check in lagi ke ke loketnya ya, baru nanti kita bisa naik ke pesawatnya kayak gitu. Jadi agak ribet sih, cuma ya gimana lagi ya, ya itu makanya saya nggak milih ke Haneda, saya milihnya di Narita. Jadi itu ya, itu juga atas informasi atau apa ya, warning lebih tepatnya ya,
peringatan dari teman saya namanya Teh Muti. Terima kasih Teh Muti udah bantu saya banget. Kalau nggak dikasih tahu sama beliau itu saya mungkin milihnya yang bandara lain, terus transitnya cuma 1 jam bisa ngagoler gitu kan. Karena Teh Muti itu juga punya pengalaman ketika dia transit di Haneda itu, dia ketinggalan pesawat, jadi harus berangkat lagi di hari berikutnya. Meskipun pesawatnya itu nggak bayar lagi, tapi kan waktu kita habis ya sehari di sana di bandara gitu. Jadi nggak mau saya kayak gitu, apalagi ini pengalaman pertama saya ke luar negeri ya, terus sendirian gitu, jadi saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya saya turun di Narita. Nah, Narita itu kan 2 jam, itu kan kayak lama ya. Ternyata pas kita turun dari pesawat itu, antriannya itu di imigrasi bandaranya itu panjang banget. Karena waktu itu memang saya datangnya kan pas mau tahun ajaran baru di Jepang ya. Jadi orang-orang dari Cina, Korea itu banyak banget. Dari Indonesia juga ada, dari Eropa juga ada, dari kayaknya orang-orang Amerika juga ada gitu. Pokoknya antrinya itu sampai ngelek-lok. Antri banget. Nah, pas antri itu ternyata ada yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu yang udah ngisi apa ya, aduh, ada form gitu ya, ngisi form di bandara itu mau kemana, terus alamatnya di Jepangnya di mana, ngisi form. Nah, ternyata isi form itu bisa dilakukan online. Nah, itu yang saya nggak tahu gitu kan. Harusnya kita buka website, kita ketik aja Visit Japan, nanti kita ngisi form di sana, terus nanti kita di emailnya 2 kali 24 jam gitu ya. Pokoknya jauh-jauh hari sebelum ke Jepang sebaiknya isi website itu ya. Jadi pas di bandara itu ngantrinya jadi lebih dulu gitu. Karena kalau kita belum isi itu, kayak saya kemarin kan nggak tahu ya. Kirain ya udah datang aja ke Jepang. Ternyata harus ngisi form di aplikasi atau manual. Kalau manual di bandara. Nah, ngisi form itu kan nggak ngerti ya cara ngisinya apa gitu kan ya. Terus petugasnya juga ternyata bahasa Inggrisnya juga kurang gitu ya. Pokoknya lama lah diisi form ini. Isian ini harus diisi apa, isian ini harus diisi apa, itu lama banget saya ngisinya. Sampai kayaknya saya ngisi itu hampir setengah jam ya. Orang lain udah kemana gitu, udah ngantri karena udah ngisi tadi ya. Nah, kalau udah ngisi si form di website Visit Japan itu, kita harus print barcode-nya. Jadi ada barcode nanti, itu di printnya nggak usah print fisik ya, maksudnya di print ke PDF, ke PDF ya, ke PDF, kita tunjukin kalau kita udah ngisi form itu. Nah, itu ya yang penting ya, karena itu juga memakan waktu. Jadi silahkan kalau ada yang mau ke Jepang, buka website Visit Japan, isi form, nanti ada notifikasi 2 kali 24 jam, terus kita dikasih barcode itu ya. Nah, di imigrasi itu ya ngantri banget sampai 2 jam antri. Termasuk ketika kan saya memang mau tinggal di Jepang kan lama ya, minimal 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun itu kan nanti dapat namanya Juryu Card, KTP-nya Jepang lah istilahnya ya. Jadi itu tuh bikinnya lama, beda sama mungkin yang turis ya. Yang turis kan mungkin tinggal, mungkin cuma dicap doang ya kalau yang turis. Tapi kalau yang mau tinggalnya agak lama, long term residence, itu agak lama karena dia ada ngisi apa gitu. Oh, ngisi apa ya, lupa. Pokoknya ngisi kita mau part time atau enggak, nanti bisa dicap di sana. Nah, itu diisi, terus nanti ada sesi foto, itu lama juga. Terus dicek dokumen,
pokoknya lama lah di sana ya, yang apa namanya, buat yang mau tinggal agak lama ya, student ataupun pekerja itu agak lama. Jadi memang waktu 2 jam itu kayaknya nggak cukup. Itu saya sampai saya itu ngambil bagasi itu tinggal punya saya gitu. Si bagasi itu saking lamanya saya antri di bagian imigrasi. Untungnya ada petugas yang nungguin. Baik banget ya petugas Jepang itu nungguin. Jadi si bagasi saya ditungguin sama si karyawannya Japan Airlines itu, ditungguin sampai dia tuh kayak udah capek ya. Terus pas saya datang kan lari ya, karena saya punya waktu itu cuma 15 menit lagi kalau nggak salah, apa 20 menit lagi ya, sampai pesawat saya yang selanjutnya itu take off gitu. Jadi saya buru-buru ambil itu apa, bagasi. Nah setelah ambil bagasi itu juga ternyata ada custom declaration, itu juga harus diisi-isi lagi. Pokoknya ngisi ini ya, apa namanya, cek bagasi dan lain-lain itu juga agak lama. Nah udah lagi saya lari itu tiba-tiba ada gogong kan nyamperin. Saya tadinya cuek kan, saya kan nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa yang dilarang ya. Oh ya, ada yang dilarang dibawa ke Jepang, yaitu daging-dagingan atau olahan dari daging atau dari hewan. Entah itu daging, entah itu ikan ya. Dan dari hasil pertanian ya, kayak tempe itu udah nggak boleh dibawa ke Jepang ya. Kan saya udah pesen ke ibu saya kalau saya mau tempe kering, kata saya, lumayan kan ngirim tempe kering dari Indonesia, ikan asin kering kan sama tempe disatuin, enak banget itu. Terus mau bawa abon tadinya yang banyak biar bisa makan abon itu kalau nggak sempet masak. Mau bawa rendang juga. Nah itu semua nggak boleh ya, nggak boleh dibawa ke Jepang. Nah waktu itu kan saya nggak bawa apa-apa ya, udah clear lah ya, nggak bawa apa. Kecium gogok. Terus petugasnya nyamperin saya. Maaf katanya, gogok saya, gogok saya. Anjing kami apa namanya, memberikan sinyal kalau koper Anda membawa barang-barang yang dilarang katanya. Aduh, jadilah dibuka dulu koper ya. Nambah waktu lagi gitu, ya Allah. Untung waktu itu kan saya langsung bantuin petugasnya ya buat ngangkat-ngangkat. Itu petugasnya itu kan nenek-nenek, ya Allah, harus ngangkat-ngangkat koper, saya bantuin kan. Biar cepet maksudnya, karena saya udah nggak punya waktu. Terus dibuka-buka-buka, oh ternyata ini saya tuh ternyata bawa bumbu yang dari ayam ya, bumbu masakan gitu ya, yang gambar ayam gitu, rasa-rasa ayam gitu, entah itu masako atau apa gitu kan. Yang bawa bumbu itu banyak banget kan ya. Nah itu kayaknya yang kecium sama gogongnya itu adalah ayam gitu kan, padahal itu cuma bumbu gitu kan. Terus petugasnya nanya kan, dari Malaysia. Oh berarti selama ini yang banyak bawa-bawa perdagingan itu orang Malaysia. Terus saya bilang bukan, saya dari Indonesia. Oh gitu kan. Terus cepet-cepet saya beresin lagi kan. Oh udah, katanya nggak apa-apa ini. Saya beresin lagi, nggak diberesin sih sebenarnya, langsung bes begitu kan, masukin langsung. Saya ambil koper saya check in lagi ke pesawat yang Japan Airlines tapi yang lokal gitu, yang dari Tokyo ke Nagoya. Nah untungnya si petugasnya itu ngerti, dan memang di tempat check innya itu benar-benar kosong itu, karena orang lain mungkin udah pada check in ya, udah telat, udah 15 menit atau 10 menit sebelum berangkat. Pokoknya saya lari itu kan, lari check in. Oh ini gate-nya di mana ya, gate-nya di sini nih gitu. Dia pakai bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya tuh nggak ngerti lah ya. Saya salah masuk gate lagi, bukan di sini katanya, ini mah internasional kata yang lain tuh. Di satu lagi puter lagi. Untungnya kan kalau bagasi udah di check in kan disimpan ya bagasinya, jadi saya cuma bawa ransel gitu, nggak terlalu berat. Tapi sambil lari itu saya ngejar, takut ketinggalan pesawat kan. Sayang banget kalau ketinggalan. Oh ternyata jauh dari si check in ke gate si Tokyo Nagoya yang ya si Tokyo Nagoya itu ternyata jauh banget. Sama kayak yang di Indonesia, yang nggak sama sih, lebih deket sih, cuma tetap jauh sih menurut saya. Itu waktu 10 menit itu
kurang gitu. Kalau buat jalan itu juga saya sambil lari gitu, di Traveler aja saya lari gitu saking nggak mau telatnya itu. Jadi alhamdulillah, tapi pas nyampe sana pas dipanggil suruh naik pesawat, jadi nggak ada waktu buat istirahat. Akhirnya itu langsung naik pesawat dengan tepat waktu, alhamdulillah. Nah, di Nagoya itu saya itu udah janjian sama salah satu YouTuber yang terkenal ya di Indonesia, namanya Lombok Japan Family. Jadi saya udah janjian sama Pak Tamu. Pak Tamu itu kepala keluarga dari Lombok Japan Family ya, buat ketemuan di Nagoya kan. Saya waktu itu nyampe di Nagoyanya itu jam berapa ya, jam 12 apa jam berapa ya, terus saya apa jam 11 ya, saya janjian kan gimana kalau ketemu. Oh boleh, kata dia tuh. Saya dapet kabar dari pihak kampus kalau saya tuh nggak boleh datang ke kampus lebih dari jam 4:30 sore, karena kalau lebih dari jam 4:30 sore saya nggak datang atau nggak nemuin petugas kampus, saya nggak bisa masuk dom. Jadi nggak bisa masuk asrama, jadi saya harus sewa hotel kan. Jadinya waduh nggak bisa nih ketemu sama YouTuber itu. Akhirnya udahlah saya cancel ya, nggak bilang sih, cuma karena kan waktu itu nggak nemu internet gitu kalau nggak salah, pokoknya nggak bilang aja. Udah nyampe Nagoya itu saya langsung ke istilahnya apa ya, port ya, kayak pelabuhan gitu, karena saya mau naik ferry ya dari Nagoya ke kota saya, ke Kotatsu itu kota di mana Mie University itu berada. Jadi waktu itu saya naik boat. Nah, pas nanya ke petugas bandara, ternyata mereka nggak pada tahu juga di mana itu pelabuhan. Itu juga makan waktu agak lama juga, ya Allah Robby. Ya untungnya kalau di Jepang itu semua moda transportasi itu kayak terintegrasi gitu. Jadi dari bandara ke ke pelabuhan tadi itu, jadi kita bisa jalan gitu ke sana. Meskipun tadi nanya-nanya nggak taunya pada awalnya, ternyata ada sign-nya, ada petunjuk arahnya ini loh ke pelabuhan, jadi ada gambarnya. Karena saya tuh nggak saking udah panik ya, karena tadi dari kampus nggak boleh datang telat kan. Akhirnya ketemulah sama si pelabuhan itu. Nah pas di pelabuhan itu kan harus pesen tiket ya, pakai bahasa Jepang kan. Ya sebisanya aja ya, udah dikasih tips juga sama temen saya Teh Muti itu, katanya bilang aja hitotsu katanya, atau hitori ya, sendirian atau satu tiket gitu kan. Akhirnya ya bisa lah beli tiket sendiri pakai bahasa Jepang itu. Dan itu pertama kalinya saya menggunakan mata uang yen ya, mata uang Jepang, jadi pakai itu. Terus waktu itu kan saya puasa ya. Nah saya itu puasa terus lari-lari kan. Terus kata Teh Muti, kata teman saya itu, buka aja teh bisa dehidrasi. Iya juga sih, saya udah mau pingsan gitu kan, tapi saya tahan jam 2 itu. Cuma saya juga preparation ya, persiapan juga bisa saya nanti ada apa-apa. Akhirnya saya beli minum yang ada di tempat beli karcis boat tadi ya. Jadi, dan itu pertama kalinya saya menggunakan vending machine. Vending machine itu nyoba-nyoba gitu kan, liatin orang gimana gitu cara belinya. Akhirnya saya coba, berhasil. Itu pertama kali beli minuman di vending machine. Bukan minuman apa-apa sih, air putih doang. Coba kayak berhasil juga beli minum di vending machine. Akhirnya saya bawa aja itu minum. Udah di kapal ya jam 3 kurang kalau nggak salah. Kok saya kayak kelayangan gitu kan. Akhirnya udahlah saya buka aja. Bukalah saya di jam 3 kurang gitu. Dan saya nyampe terminal itu
terminal, apa ya istilahnya, port lah ya, pelabuhan itu. Itu udah jam 3 lebih dan saya harus cepet-cepet ke kampus, mau nyari taksi di mana, taksinya nggak ada. Akhirnya setelah keliling-keliling baru ketahuan, oh itu ada taksi, bisa naik taksi. Dan pas naik taksi ditanya mau kemana, disebutin kan, mau ke alamat ini, kata saya tuh. Tapi kan alamatnya saya bilang pakai bahasa Inggris kan, dia tuh nggak ngerti juga. Aduh, pusing pokoknya, lama si abangnya itu. Apa, dia kan pusing ya, mau kemananya itu, mau nganterin kemananya dia pusing kan. Terus saya juga nggak ada internet kan waktu itu, di taksi itu. Jadi gimana, saya juga bingung, dianya bingung kan ya. Ternyata kalau mau ngasih alamat di Jepang itu harus pronunciation-nya itu dalam bahasa Jepang, yang nggak bisa dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau nanti ke Jepang, kalau mau ke satu tempat itu tolong ditulis aja bahasa Jepangnya apa, nah nanti bilang ke taksinya itu dalam bahasa Jepangnya alamatnya gitu. Nah akhirnya setelah lama, kayaknya 15 menit atau 20 menit si abang itu nyari-nyari alamat, akhirnya oh ngerti mungkin dia, katanya oke berangkat. Di taksinya cuma 15 menit sih, cuma deg-degannya itu nyampe atau enggak gitu. Akhirnya nyampe ke tempat, terus saya ngejar lagi jauh ke gedung, atau ya ke gedung tempat penyerahan kunci asrama ya. Itu jauh banget, untung ada yang ngantri juga. Jadi alhamdulillah ketemu orang baik. Tadinya kan saya nanya ke orang ini, kalau ke gedung ini di mana, oh itu mah jauh katanya, di gerbang yang lain kan. Saya masuknya di gerbang yang fakultas teknik ya, jadi di gerbang satu lagi tapi itu jauh kata dia tuh gitu kan. Tapi akhirnya ada yang nganter, meskipun jalan kaki jauh tapi alhamdulillah ada yang nganter. Akhirnya sampai ke gedung penyerahan kunci dong saya dikasih, dan saya selamat, nggak usah apa, nggak usah nyewa hotel. Kalau nginep di hotel duit lagi, aduh pusing kalau udah keluarin duit lagi. Apalagi kalau kitanya reservasinya mendadak banget gitu kan, bisa aja harganya lebih mahal kan. Dan itu harus nunggu hari Senin. Waktu itu kan saya nyampe ke kampus itu hari Jumat, jadi Sabtu Minggu Senin kan harus 3 hari, Sabtu Minggu Senin, 3 hari berarti saya harus di hotel kan. Tapi terselamatkan, pas banget si kantornya mau tutup, dan saya alhamdulillah langsung diserahkan kuncinya tuh. Dan itulah pertama kali saya bisa masuk ke asrama setelah sekian tahun ya. Dulu saya pernah kos sama teman saya mungkin di 2009, berarti 14 tahun yang lalu ya. Itu saya ngekos gitu ya. Dan saya sekarang ngekos lagi bersama beberapa teman di satu ruangan ya. Tadinya sempat ragu-ragu karena ngambil yang ada orangnya. Saya itu orangnya nggak enakan, dan gimana ya kalau rumah sama orang lain tuh kayak nggak ada privacy ya. Tapi ternyata alhamdulillah kalau di Jepang mah semua orang menjaga privasi masing-masing. Alhamdulillah bisa tinggal di sini. Terus di asrama ini kan banyak peralatan ya, banyak peralatan. Terus juga peralatannya itu bahasanya Jepang. Tapi ternyata orang Jepang itu memang sampai detail dipikirin, sampai ada buku nih, bukunya ini saya tunjukin. Ini buku petunjuk penggunaan berbagai macam fasilitas. Ada tulisannya juga, do not throw away, jangan dibanting-banting katanya. Jadi semuanya ditulis di sini, mau pakai apa? Ada ini dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya. Kenapa ada dalam bahasa Jepang? Karena ada orang Jepang juga yang tinggal di sini sebagai resident asisten tuh. Ada
introduction. Ada gimana cara manggil taksi, gimana cara ngambil petugas ambulans, gimana cara manggil pemadam kebakaran, ada denah kampus, lengkap. Gimana kalau ada kebakaran, evakuasinya kayak mana, itu lengkap banget. Gimana cara gunain AC ya, karena kan AC-nya nyatu sama penghangat ruangan ya, jadi tombolnya banyak, nggak kayak AC di Indonesia. AC di Indonesia kan AC aja ya. Kalau di sini AC itu sama penghangat ruangan. Jadi kalau musim dingin pakai AC, tapi yang dipencetnya adalah penghangatnya. Nah, ini ada dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus juga sampai gunain mesin cuci juga. Jadi jangan khawatir lah tinggal di Jepang ya. Tuh, sampai gimana cara buang sampah, gimana cara pakai microwave, gimana cara pakai kompor, sampai kompor ada nih. Pokoknya keren dah. Tuh. Ya, itu aja untuk hari ini. Nanti saya cerita bagaimana saya pertama kali datang ke kampus, ketemu sama sensei untuk pertama kalinya setelah sekian purnama berkomunikasi ya. Bukan pertama kali bertemu ini ya, pertama kali bertemu fisik ya. Kalau bertemu virtual udah pernah kan, waktu itu di preparation ujian masuk atau di persiapan ujian masuk, sama di pas ujian ya. Jadi 2 kali sebenarnya udah ketemu, cuma ketemu muka langsung gitu di hadapan itu belum pernah. Karena ketemu sensei itu di hari Senin setelah saya sampai ke Jepang itu, karena waktu itu hari Jumat kata sensei, saya nggak bisa ketemu kamu hari ini karena ada meeting, nanti ketemu saya di hari Senin kata dia tuh gitu. Nanti saya cerita gimana ketemu sensei pertama kali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.